Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, bila kita perhatikan secara lebih saksama, setelah 9 tahun Jokowi berkuasa, tidak berlebihan bila saya katakan Jokowi lebih sering berkelakuan seperti seorang despot atau seorang autokrat. Nah, ciri utama despot atau autokrat tidak menyukai oposisi dan membenci siapa saja yang memberikan kritik atau koreksi pada kebijakannya yang sering ngawur. Ngawur karena sering memutuskan keputusan besar tetapi dengan kalkulasi atau perhitungan yang compang-camping. Nah, Rusia itu pernah mengenal despot yang keakuannya mengatasi seluruh kepentingan bangsanya. Namanya Joseph Stalin. Dia selalu mengatakan bahwa semua politiknya ditujukan untuk kepentingan nasional Rusia. Tapi sebaliknya, begitu Stalin mati pada tahun 1953, Nikita Khrushchev sebagai sekjen Partai Komunis Uni Soviet melakukan proses destalinisasi. Semua patung Stalin dirobohkan, seluruh gambarnya dibuang ke tong sampah, dan rahasia kehidupannya dibongkar tanpa tersisa sedikit pun. Nah, kalau bangsa Rusia mengenal destalinisasi, bangsa Jerman mengenal istilah denazifikasi. Kira-kira sama dengan dehitlerisasi. Nah, di Jerman setelah usai Perang Dunia Kedua, seluruh jejak dan warisan sejarah Adolf Hitler, diktator terburuk dalam sejarah dunia, dibersihkan secara tuntas. Patung-patungnya dihancurkan, demikian pula gambarnya yang pernah dipasang di semua kantor pemerintah di zaman Nazi dilenyapkan. Nah, sekarang pertanyaan saudaraku, bagaimana dengan nasib Jokowi? Jokowi saya yakin sudah berbuat banyak dosa politik, hukum, ekonomi, lewat rentetan kebohongan, janji palsu, dan politisasi hukum, bahkan menyeret TNI dan Polri ke kubangan politik yang anti rakyat dan sepenuhnya memihak kaum pemilik modal. Ini sungguh berbahaya. Nah, saudaraku, secara sistematik, konsisten, tanpa malu, Jokowi menjadikan Indonesia sebagai negara yang mengabdi kepentingan Cina. Besar kemungkinan gagasan memindah ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara juga diinisiasi oleh Cina. Jangan lupa, Tiongkok adalah negara yang paling sering dikunjungi Pak Jokowi. Ya, jangan lupa ya. Nah, di zaman Jokowi yang tinggal setahun lagi, Indonesia semakin rusak. KPK dilemahkan, Jokowi tidak berani lagi sesumbar berantas korupsi karena anak-anaknya, menantunya sudah terbenam dalam gratifikasi korupsi dan nepotisme ala despot dan autokrat tidak mungkin lagi diperbaiki. Karena itu saya usul Presiden ke-8 nanti begitu dilantik langsung melancarkan proses dejokowisasi tanpa ampun. Tegakkan secara utuh kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan Jokowi sekeluarga tidak pantas sama sekali, tidak pantas mendapat impunitas atau impunity. Tidak isah diampuni dan dibebaskan dari kejaran hukum. Harus dikejar terus. Ya. Jadi inilah pendapat saya. Tapi seluruhnya kita serahkan pada Allah SWT yang menentukan nasib seluruh hamba-hambanya. Ini buat pemikiran kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.